Sebenarnya, Nusantara sejak abad 17 berperan dalam mengatur keuangan dunia. Ini adalah fakta sejarah yang tak pernah diajarkan di sekolah, kecuali kita diajarkan kalau kita dulu cuma dijajah Belanda dan leluhur kita primitif. Faktanya, karena kekayaan alam Nusantara lah, Belanda dulu bisa menjadi negara adidaya dan pengendali keuangan dunia. Kalau sekarang kita mengenal US dollar, maka di zaman dulu ada gulden, mata uang Belanda, yang jadi mata uang cadangan atau reserve currency pertama di dunia. Gulden bisa menjadi mata uang yang besar dan kuat karena dulu Belanda ditopang oleh aktivitas dagang VOC yang sangat besar. VOC sendiri adalah sebuah perusahaan dagang yang merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan kecil lainnya di Belanda yang sahamnya dimiliki oleh banyak kapitalis di sana dan kemudian menjajah Nusantara untuk mengeksploitasi segala sumber daya alamnya, membayar penduduk Nusantara dengan murah, kemudian memanen hasil bumi kita untuk diperjualbelikan kembali di Eropa. Bahkan mereka juga mengekspor kekayaan alam Nusantara dengan modal dan biaya tenaga kerja yang sangat murah. Tapi keuntungan yang berlimpah masuk semua ke kantong-kantong para kapitalis atau pemilik modal di Eropa. Perlu diketahui, Nusantara adalah wilayah jajahan Belanda yang paling besar. Mereka menyebut kita sebagai Dutch East Indies. Dan ketika Nusantara merdeka menjadi negara sendiri, Ratu Belanda pun sampai-sampai harus menangis karena tidak rela melepaskan. Gimana bisa rela? Wong ketika mereka menjajah Indonesia, justru Indonesia lah yang berkontribusi besar mengangkat perekonomian mereka sampai jadi negara adidaya. Dan gulden menjadi dolarnya peradaban kala itu. Jadi bisa dibilang, tanpa Nusantara, mungkin Belanda hanyalah kerajaan kecil yang terus berjuang menyejahterakan rakyatnya. Dari Nusantara, Belanda bisa menjadi negara adidaya. Tapi bangsa Nusantara sendiri sudah kehilangan jati dirinya. Bahkan koneksi dengan leluhur pun diputus. Sekarang sudah paham kan seberapa krusial Nusantara itu untuk Eropa dulu? Makanya banyak yang kepingin menjajah Indonesia bahkan sampai sekarang. Dan sekarang pola penjajahannya bukan lagi menggunakan intervensi militer, tapi sudah menggunakan rekayasa sosial dan manipulasi psikologi yang lebih canggih dan manipulatif. Hanya yang berkesadaran tinggi atau sudah tercerahkan yang mudah notice dengan pola-pola ini. Itulah kenapa leluhur nyuruh kita untuk kembali ke ajaran spiritual mereka. Karena ajaran spiritual leluhur itu bertujuan untuk membuat kita sadar atau tercerahkan. Selengkapnya tentang kembali ke ajaran-ajaran leluhur Nusantara, kalian bisa pelajari dalam e-course saya dengan tema kebangkitan spiritual. Kalian bisa mempelajari kembali tentang ilmu-ilmu spiritual Nusantara dengan mengikuti e-course-nya sampai selesai. Buat yang mau mendapatkan e-course-nya, klik link di bio, pilih tombol online course, lalu pilih judul e-course yang kalian mau. Kerjakan sampai selesai dan rasakan manfaatnya buat diri kalian.